Sahabat hati yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe. Semoga yang sudah like dan subscribe kami doakan agar selalu dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta hati yang selalu Allah pelihara. Amin ya Rabbal Alamin. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idha salahat salahal jasadu kulluh, wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Pernahkah kita merasa bahwa hati ini mulai mengeras? Ibadah terasa hambar, doa terasa hampa. Mungkin inilah waktunya untuk merenung, kembali kepada mereka yang hatinya telah bersih. Mari kita dengarkan renungan dari sosok yang gagah di luar, namun begitu lembut di dalam. Dialah Umar bin Khattab. Semoga Allah meridainya. Umar bin Khattab berkata, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah amal kalian sebelum amal itu ditimbang." Sebuah nasihat sederhana, namun sangat dalam. Ia mengajak kita untuk tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi sibuklah mengoreksi diri sendiri. Umar tidak menunda-nunda muhasabah. Ia tahu setiap malam adalah waktu untuk membersihkan hati dari karat dosa yang menempel. Suatu malam, Umar bin Khattab mendengar seorang lelaki membaca ayat dari Al-Quran. Inna ajaba rabbika lawaqi, malahu min dafi'. Surat Ath-Thur ayat 7 dan 8. Artinya, sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak ada yang dapat menolaknya. Mendengar ayat itu, tubuh Umar bergetar hebat. Ia jatuh pingsan dan beberapa hari tidak keluar dari rumah. Hanya karena satu ayat, hatinya tersentuh begitu dalam. Umar menangis, bukan karena dunia, tapi karena ia merasa belum layak untuk menghadap Tuhannya. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah. Ia bisa hidup mewah, namun ia lebih memilih baju yang bertambal dan tidur di atas tikar kasar yang membekas di punggungnya. Ketika ditanya mengapa hidupnya begitu sederhana, ia menjawab, "Aku takut jika aku menjadi orang yang kenyang, sementara rakyatku kelaparan." Inilah hati yang bersih. Ia tidak tega hidup nyaman ketika masih ada yang menderita. Ia merasa bertanggung jawab, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam, Umar bin Khattab sedang menulis untuk urusan negara. Kemudian datang seorang lelaki yang ingin membicarakan urusan pribadi. Maka Umar pun memadamkan lilin yang menyala di depannya. Orang itu bertanya, "Mengapa engkau padamkan lilin itu, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Lilin ini milik negara. Aku tidak ingin mencampur antara hak umat dengan urusan pribadiku." Beginilah hati yang bersih. Ia takut pada hal kecil, karena tahu bahwa Allah Maha Teliti. Ia jujur bukan karena dilihat manusia, tapi karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Saudaraku, hati itu seperti cermin. Jika terus dibiarkan kotor, ia tak akan bisa memantulkan cahaya. Tapi jika kita rawat, jika kita bersihkan, maka ia akan kembali berkilau. Umar bin Khattab telah mengajarkan kepada kita, bersihkan hati dengan muhasabah, dengan rasa takut kepada Allah. Hati manusia bisa menjadi keras, bukan karena tidak tahu kebenaran, tapi karena terlalu lama berpaling dari cahaya. Umar bin Khattab, seorang yang dulunya memusuhi Islam, tapi ketika hidayah menyentuh hatinya, ia berubah menjadi hamba Allah yang paling takut kepadanya. Dalam setiap malamnya, Umar sering menangis. Ia berkata, "Jika aku tidur di malam hari, aku takut melalaikan tugasku kepada Allah. Dan jika aku tidur di siang hari, aku takut melalaikan tugasku kepada umat." Begitulah hati yang selalu merasa diawasi. Ia tidak butuh pujian, tapi takut jika satu amal pun tidak diterima. Pernah suatu hari Umar duduk termenung. Ia berkata, "Seandainya aku bisa menjadi tanah saja, maka aku tidak akan dihisab." Padahal ia adalah khalifah, padahal ia dijamin masuk surga. Tapi ia tidak pernah merasa aman dari siksa Allah. Pada suatu malam, seseorang membacakan ayat di hadapannya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man ajina lahur rahmanu wa qala sawaba. Surat An-Naba ayat 38.
Artinya, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berbicara kecuali yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan ia berkata benar. Umar mendengarnya dan menangis sangat lama. Ia menggigil dan berkata, betapa besar hisab hari itu, siapa yang sanggup menjawab di hadapan Allah? Jika lisan ini pernah berdusta, Haya tidak merasa tinggi dengan kekuasaan. Justru semakin tinggi jabatannya, semakin ia merasa takut kepada Allah. Ia juga berkata, orang yang paling aku cintai adalah orang yang menunjukkan aibku. Bukan karena Umar senang dicela, tapi karena ia tahu, hati yang bersih bukanlah hati yang merasa benar, tapi hati yang terus ingin diperbaiki. Umar juga pernah mengajarkan, jika kalian menemukan kebaikan dalam diriku, maka bantulah aku. Dan jika kalian menemukan keburukan, maka luruskan aku. Ia bukan hanya pemimpin, tapi guru kehidupan. Ia tidak hanya memerintah, tapi juga memberi teladan. Suatu kali, Umar melihat seseorang berjalan dengan kepala tertunduk, pura-pura khusyuk. Umar menegurnya dan berkata, angkat kepalamu. Takwa itu ada di hati, bukan pada leher yang dibuat lemah. Hatinya tajam, jiwanya bersih, tapi ketulusannya selalu sederhana. Hati seperti Umar tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari mujahadah, dari air mata, dari rasa takut kepada Allah yang tidak pernah surut. Saudaraku, jika hati kita mulai terasa berat dalam kebaikan, mungkin ia sedang tertutup debu dunia. Belajarlah dari Umar bin Khattab, orang yang dahulu keras, tapi hatinya menjadi lembut karena iman. Orang yang dahulu musuh Islam, tapi akhirnya menjadi pelindung umat. Hati tidak akan pernah bisa bersinar jika terus dibiarkan tenggelam dalam lalai. Dan tidak ada yang lebih menenangkan selain mendengar kisah mereka yang hatinya telah bercahaya. Abu Darda, seorang sahabat Nabi. Ia dikenal bukan karena ilmunya saja, tapi karena ketenangan hatinya. Ia pernah berkata, tanda ilmu yang bermanfaat adalah takut kepada Allah. Bagi Abu Darda, ilmu bukan untuk dihormati, tapi untuk memperbaiki diri. Suatu hari ia duduk termenung di bawah pohon, lalu berkata, celakalah aku. Berapa hari telah berlalu, dan aku belum meneteskan air mata karena Allah. Hatinya begitu lembut. Ia merasa rugi jika sehari berlalu tanpa rasa takut kepada Tuhannya. Ia juga berkata, aku lebih mencintai nasihat yang menusuk hatiku daripada pujian yang mengangkat namaku. Hati yang bersih, bukan yang dipenuhi sanjungan, tapi yang terbuka terhadap kebenaran. Sementara itu, ada juga sahabat lain, Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits, tapi yang paling sering menangis dalam sepi. Ia pernah menangis terseduh saat membaca firman Allah, Yauma tatu kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Surat An-Nahl ayat 111. Artinya, pada hari ketika setiap jiwa datang untuk membela dirinya sendiri, dan setiap jiwa diberi balasan yang sempurna atas apa yang telah ia kerjakan, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Abu Hurairah membaca ayat itu sambil memegang dadanya. Ia berkata, bagaimana mungkin aku bisa membela diriku sendiri? Sedangkan aku tahu, banyak amalku yang rusak karena niat yang buruk. Hati para sahabat selalu hidup karena mereka tidak sibuk menilai orang lain. Mereka terlalu sibuk memperbaiki diri sendiri. Mereka mengingat mati bukan untuk putus asa, tapi agar dunia tidak membutakan mereka. Pernah suatu malam, Abu Hurairah tertidur dalam keadaan menangis. Seseorang bertanya kepadanya, mengapa engkau menangis, wahai Abu Hurairah? Ia menjawab, aku takut hari itu datang, hari ketika semua orang mencari amal, dan aku tidak tahu apakah amalku diterima atau tidak. Bilal bin Rabah, namanya ringan diucapkan, tapi kisahnya berat dalam perjuangan. Ya, ia hanyalah budak kulit hitam dari Habasyah, tapi Allah meninggikannya karena keimanan. Bilal disiksa karena keislamannya, tubuhnya dibakar matahari, dadanya dihimpit batu besar. Tapi lisan dan hatinya tetap menyebut, Ahad, 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 satu, satu, satu. Tiada Tuhan selain Dia yang satu. Orang-orang menyuruhnya menyerah, tapi Bilal berkata,
Aku tidak tahu selain kalimat ini, dan aku tidak akan meninggalkannya. Imannya tidak tergantung kenyamanan, hatinya tidak tunduk kepada dunia, tapi hanya tunduk kepada Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar suara sandalmu di surga." Bilal bukan ulama besar, tapi hatinya bersih, ikhlas, tulus. Itulah yang mengangkat derajatnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan adzan. Suaranya terhenti di tengah lafaz. Ia menangis. Dan orang-orang pun ikut menangis. Karena adzan Bilal bukan hanya panggilan salat, tapi panggilan hati yang mencintai Rasulullah. Sahabat lain yang juga lembut hatinya adalah Salman Al-Farisi. Ia berasal dari negeri Persia, meninggalkan rumahnya, hartanya, dan bangsanya demi mencari kebenaran. Ia berpindah dari satu guru ke guru lain, dari satu negeri ke negeri lain, hanya untuk mencari cahaya. Sampai akhirnya, ia mendengar kabar tentang seorang nabi terakhir, dan ia pun datang ke Madinah untuk menemuinya. Saat ia bertemu Rasulullah, air matanya jatuh, karena penantiannya telah sampai, dan hatinya telah menemukan rumah. Salman berkata, "Aku adalah orang Persia, tapi Islam mempersaudarakan aku dengan kaum Quraisy. Jika bukan karena Islam, aku tidak akan setara dengan mereka." Islam tidak memandang suku, tidak memandang warna kulit. Yang Allah lihat adalah hati. Dan hati Salman telah terbukti jujur dalam pencarian. Salman juga pernah berkata, "Jika malam telah gelap, maka manusia akan tenang di atas ranjang. Tapi pencari kebenaran akan gelisah sampai ia menemukan cahaya." Ia tidak hidup dalam dunia penuh kemewahan, tapi ia hidup dengan hati yang penuh keyakinan. Saudaraku, lihatlah bagaimana mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari dunia. Lihatlah bagaimana hati mereka tidak pernah merasa cukup hanya dengan ibadah lahir, tapi mereka juga menghidupkan batin. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya memelihara amal, tapi juga menjaga hati agar tetap lurus. Jika kita ingin mengikuti jejak mereka, maka mulailah dengan kejujuran dalam bertanya, apa yang sedang aku cari dalam hidup ini? Dan apakah aku sudah jujur di hadapan Allah? Semoga hati kita tidak dikunci oleh dunia. Semoga langkah kita tidak berhenti di kesenangan. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya belajar ilmu, tapi juga mengejar keikhlasan. Dikisahkan, Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang paling ahli dalam membaca dan memahami Al-Quran. Tubuhnya kecil, suaranya lembut, tapi hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah. Suatu hari ia membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia sampai pada satu ayat, Rasulullah menangis. "Waji'na bika ala hawlai syahida, wa nazzalna alaika al-kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmah." Surat An-Nahl ayat 89. Artinya, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka, dan kami turunkan kepadamu kitab sebagai penjelas segala sesuatu, sebagai petunjuk dan rahmat. Abdullah bin Mas'ud pun ikut menangis. Ia berkata, "Aku takut menjadi orang yang mendengar, tapi tidak mengamalkan." Hatinya tidak tenang hanya karena hafal. Ia gelisah jika tidak jujur dalam mengamalkan. Dikisahkan pula, suatu malam, ia mendengar seseorang tertawa terbahak-bahak di pasar. Hati yang dipenuhi iman tidak akan mudah tertawa saat mengingat akhirat. Ucapannya tidak keras, tapi setiap katanya menembus dada orang-orang yang mendengarnya. Ia juga pernah berkata, seorang mukmin melihat dosanya seperti gunung besar di atas kepalanya, sedangkan orang munafik melihat dosanya seperti lalat yang lewat di hidungnya, lalu ditepis begitu saja. Dikisahkan, Ali bin Abi Thalib pernah menangis di malam hari. Ia meletakkan tangannya di dadanya dan berucap lirih, "Wahai dunia, tipulah orang selain aku. Aku telah menceraikanmu 3 kali. Hidupmu singkat, cintamu palsu, dan godaanmu mematikan." Ali bin Abi Thalib hidup dalam zuhud, tapi jiwanya penuh dengan hikmah. Ia tidak mengejar kemuliaan dunia, tapi ia mencari ketenangan dalam kejujuran kepada Allah. Ia berkata, barang siapa ingin mengenal kedudukan dirinya di sisi Allah, maka lihatlah di mana ia meletakkan Allah dalam hatinya.
Jika Allah sering dilupakan, maka hati itu sedang kosong. Tapi jika nama Allah selalu diingat dalam kesendirian, maka disitulah cahaya sedang bekerja. Dikisahkan pula, suatu malam Ali mendengar suara azan subuh. Ia pun berkata, ini adalah suara panggilan menuju surga. Siapa yang masih tidur, ia sedang berpaling dari karunia Allah. Hatinya peka terhadap waktu, jiwanya takut menyanyiakan satu detik pun tanpa makna. Saudaraku, lihatlah bagaimana para sahabat memperlakukan hati mereka. Mereka tidak membiarkannya keras terlalu lama. Mereka segera menegur diri mereka sendiri. Sebelum datang teguran dari langit, mereka menangis bukan karena dunia diambil, tapi karena iman mereka berkurang. Mereka khawatir bukan karena kehilangan rezeki, tapi karena takut kehilangan cahaya dalam hati. Hati yang tidak pernah disibukkan dengan akhirat akan mudah terseret dalam kelelahan dunia. Semakin kita sibuk mengejar yang fana, semakin hati ini kosong dari yang abadi. Bersihkan hatimu, bukan hanya dari kesombongan, tapi juga dari kelalaian. Jangan tunggu hati ini keras baru ingin berubah. Karena hati yang keras tidak mudah tersentuh, meskipun mendengar kebenaran. Jagalah niat, sebab amal yang besar akan runtuh hanya karena niat yang rusak. Dan amal yang kecil bisa menjadi gunung jika niatnya ikhlas karena Allah. Dikisahkan, seorang sahabat yang agung bernama Ubay bin Ka'ab. Ia termasuk orang yang paling ahli dalam membaca Al-Quran. Suatu malam, ia duduk menyendiri. Ia memegang mushaf, lalu menangis. Seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Ubay, engkau adalah orang yang paling fasih membaca Al-Quran. Mengapa engkau menangis?" Ubay menjawab, "Aku takut jika Allah berkata kepadaku, engkau pandai membacanya, tapi tidak mengamalkannya." Lalu ia membaca satu ayat, "Afala yatadabbaruna al-Quran, am ala qulubin aqfaluha," surat Muhammad ayat 24. Artinya, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, atau apakah hati mereka telah terkunci? Tangis Ubay pecah. Ia tidak menangis karena tidak tahu, tapi karena takut tidak jujur dalam mengamalkan ilmu. Ia khawatir jika amalnya hanya menjadi suara, bukan cahaya. Hikmah, ilmu bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menggetarkan hati. Orang yang takut kepada Allah bukanlah yang banyak bicara, tapi yang paling dalam diamnya. Hati yang bersih bukan yang hafal semua dalil, tapi yang takut jika satu pun tidak diamalkan. Dan hati yang hidup bukan yang selalu merasa benar, tapi yang selalu ingin diperbaiki. Jangan puas hanya dengan mendengar nasihat. Jangan bangga hanya karena tahu kebenaran. Ubay bin Ka'ab telah memberi pelajaran bahwa air mata yang jujur lebih baik daripada ucapan yang penuh pujian. Ada waktu-waktu tertentu di mana hati terasa jauh. Salat dilakukan, tapi tidak menyentuh jiwa. Al-Quran dibaca, tapi tidak membekas. Itu bukan karena amal kita sia-sia, tapi karena hati kita sedang tertutup oleh debu dunia. Jagalah hati sebelum ia mengeras, karena kerasnya hati lebih berbahaya daripada kerasnya ujian. Tidak semua luka perlu disembuhkan dengan dunia. Ada luka yang hanya sembuh dengan air mata kepada Allah. Dan ada kehampaan yang hanya diisi oleh zikir. Dikisahkan, seorang sahabat mulia bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Ia dikenal sebagai penjaga rahasia Nabi Muhammad. Nabi pernah memberinya daftar nama orang-orang munafik, tapi Hudzaifah tidak pernah menyebutnya kepada siapapun. Seseorang pernah bertanya, "Wahai Hudzaifah, mengapa engkau lebih sering diam?" Hudzaifah menjawab, "Karena aku takut ucapanku lebih banyak daripada amalanku." Ia adalah orang yang sangat berhati-hati terhadap dosa lidah. Sampai-sampai ia berkata, "Fitnah paling halus adalah ketika kau merasa sedang menasihati, padahal dalam hatimu sedang meninggikan diri." Hudzaifah tidak tertarik menyebut siapa yang salah. Ia lebih sibuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku selamat dari kemunafikan atau tidak? Setiap malam ia merenung, bukan memikirkan orang lain, tapi memikirkan keadaan hatinya sendiri. Ia khawatir menjadi orang yang terlihat syalih di luar, tapi kosong di dalam. Hikmah, orang yang paling jujur adalah yang paling takut akan dirinya sendiri. Ia tidak sibuk menilai orang lain, karena ia terlalu sibuk mengoreksi hatinya sendiri.
Sikap Hudzaifah mengajarkan kepada kita, diam bukan kelemahan, tapi kekuatan ketika digunakan untuk menjaga hati. Tidak semua kebenaran harus dibicarakan, kadang sebagian harus dijaga dengan doa. Karena Allah lebih tahu siapa yang benar dan siapa yang berpura-pura. Setiap hati punya medan perang sendiri. Ada yang berjuang menahan amarah, ada yang berperang melawan iri, dan ada yang diam-diam kalah oleh dunia. Kemenangan hati bukan saat disanjung banyak manusia, tapi ketika ia tetap lurus di hadapan Allah dalam kesunyian. Jangan bangga dengan kekuatan lahir, karena kemenangan sejati bukan ketika musuh tunduk, tapi ketika nafsu tunduk kepada Tuhannya. Dikisahkan, Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus, ia tidak pernah kalah dalam satu pun peperangan. Namanya ditakuti musuh, tapi hatinya tunduk sepenuhnya kepada Allah. Ia pernah memimpin pasukan yang sedikit melawan ribuan musuh, tapi ia tidak gentar karena hatinya penuh keyakinan. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Khalid, mengapa engkau tidak pernah takut dalam pertempuran?" Khalid menjawab, "Karena aku tahu kematian itu datang dengan izin Allah, dan tidak ada satupun yang bisa menghindarinya." Ia juga berkata, "Aku telah mencari kematian di lebih dari 100 pertempuran, tapi aku mati di atas ranjang. Maka janganlah mata para pengecut tidur tenang setelah hari ini." Khalid menangis bukan karena takut mati, tapi karena ia tidak mendapatkan syahid seperti yang ia cita-citakan. Padahal tubuhnya penuh luka, dari kepala hingga kakinya dipenuhi bekas tombak, panah dan pedang. Tapi takdir Allah menentukan, ia wafat di tempat tidur. Khalid tidak pernah menyimpan kesombongan dalam kemenangan. Ia tidak pernah menganggap keberaniannya sebagai alasan untuk bangga. Ia hanya ingin dikenal oleh Allah sebagai hamba yang setia. Hikmah, hati yang kuat bukan yang berani melawan manusia, tapi yang mampu menundukkan dirinya di hadapan Allah. Khalid bin Walid mengajarkan kepada kita bahwa keberanian tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan keikhlasan. Ia tidak sibuk mencari nama, ia sibuk mencari ridha. Ia tidak haus akan kemenangan, tapi haus akan pengampunan. Bahkan setelah semua perjuangannya, ia masih merasa kecil di hadapan Allah. Inilah tanda kebesaran hati. Jangan tunggu berada di medan perang baru kita merasa perlu taat, karena medan jihad yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan kekayaan, dan keduanya sama-sama membutuhkan kekuatan hati untuk tetap tunduk kepada Allah. Jangan kira ujian hanya datang dalam bentuk kehilangan. Kadang, justru pemberian yang paling berat dijaga, karena kekayaan bisa membuat hati sombong, dan kelapangan bisa membuat manusia lupa dari mana semua berasal. Dikisahkan, Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ia seorang pedagang yang sangat kaya, tapi ia tidak pernah tertawan oleh hartanya. Saat berhijrah ke Madinah, ia tidak membawa apa-apa. Saudaranya dari kaum Ansyar menawarkan separuh harta, tapi Yazid berkata, "Tunjukkan saja padaku di mana pasar." Dengan kejujuran dan kerja keras, Allah memberkahinya. Hartanya tumbuh, usahanya berkembang, tapi hatinya tetap rendah. Ia pernah membawa satu kafilah dagang yang besar ke Madinah. Orang-orang terkagum-kagum melihat unta-unta dan muatan yang dibawanya. Lalu seseorang berkata, "Inilah orang yang hidupnya dunia." Tapi Abdurrahman bin Auf mendengar dan menangis. Ia berkata, "Semua ini hanya titipan. Aku tidak ingin satu dirham pun menghalangiku dari surga." Pada suatu malam ia teringat sabda Rasulullah, "Aku melihat engkau masuk surga dengan merangkak." Abdurrahman bin Auf bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa aku merangkak?" Rasul menjawab, "Karena hartamu menghambatmu, maka berikan dan bebaskan dirimu." Sejak saat itu, Abdurrahman tidak segan membagikan hartanya. Ia menyumbang 100 ekor unta. Ia membebaskan 700 budak. Dan setiap kali memberi, ia berkata, "Semoga ini menjadi jalan ringan bagiku menuju surga." Hikmah, kekayaan bukan aib, tapi bisa menjadi bahaya jika membuat kita lupa kepada Allah. Abdurrahman bin Auf mengajarkan bahwa harta bukan untuk dibanggakan, tapi untuk diuji. Ia tidak menolak dunia,
tapi ia tidak mencintainya lebih dari akhirat. Ia tidak miskin secara lahir, tapi ia sangat miskin di hadapan Allah karena hati yang benar-benar bersih, bukan yang sedikit harta, tapi yang ringan melepaskan. Jangan takut menjadi orang kaya, tapi takutlah jika kekayaan membuat kita lupa pada hari ketika semua akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah lapangkan hati kita, seperti Abdurrahman, lapang dalam menerima dan ringan dalam memberi. Ada orang yang hidupnya diam, tapi doanya menggetarkan langit. Ada pula yang tidak banyak bicara, tapi amalnya seperti gunung. Jangan remehkan keteguhan dalam sunyi, karena yang disayangi Allah bukan yang paling tampak oleh manusia, tapi yang paling bersih dari dalam. Kadang, yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang jarang dipuji, tapi selalu hadir dalam doa-doa para malaikat. Dikisahkan, Zubair bin Awam, ia adalah sahabat yang gagah, pemberani dan sangat setia. Ia juga menantu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sejak masih muda, ia sudah memeluk Islam. Dan sejak saat itu pula hidupnya dipenuhi ujian. Ia pernah disiksa oleh pamannya sendiri, ditekan dengan api. Tapi ia tetap berkata, "Aku tidak akan meninggalkan Muhammad." Zubair adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ia tidak banyak bicara, tapi pedangnya selalu membela kebenaran. Dalam setiap perang, ia berada di barisan terdepan. Namun hatinya tetap lembut. Pernah Rasulullah berkata, setiap nabi punya hawari, yaitu penolong setianya, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Di balik keberaniannya, Zubair sangat menjaga diri dari dunia. Ia memiliki harta, tapi tidak pernah merasa memilikinya. Sebelum wafatnya, ia berpesan kepada anak-anaknya, "Jika aku meninggalkan utang, maka lunasilah. Dan jika aku meninggalkan harta, maka itu bukan karena aku cinta dunia, tapi karena aku ingin memberi manfaat." Ia wafat bukan karena kekalahan, tapi karena dikhianati dalam fitnah besar yang menimpa umat. Padahal ia sudah memilih keluar dari pertikaian untuk menghindari perpecahan. Zubair wafat dalam keadaan suci, dan para malaikat menyambutnya dengan damai. Hikmah, kekuatan sejati bukan pada otot, tapi pada hati yang tunduk kepada kebenaran. Zubair bin Awam menunjukkan kepada kita bahwa keberanian bisa berjalan beriringan dengan kelembutan. Ia tidak hanya melindungi Nabi dalam perang, tapi juga menjaga ajaran Nabi dalam damai. Hati yang bersih adalah hati yang tidak menyimpan dendam meski dikhianati. Dan orang yang paling jujur adalah yang memilih mundur dari pertikaian demi keselamatan umat. Jika kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang dicintai langit, maka jadilah orang yang tegas membela kebenaran, tapi lembut dalam menjaga umat. Semoga Allah membersihkan hati kita dari dendam, menguatkan kita dalam membela yang hak, dan mematikan kita dalam keadaan tenang, seperti wafatnya Zubair bin Awam. Amin. Kadang yang tidak dikenal di bumi, justru paling dikenang di langit. Ia tidak punya nama besar, tidak punya banyak pengikut, tapi amalnya tersembunyi. Dan doanya menembus langit. Allah mencintai hati yang tersembunyi, yang tidak haus pujian, yang tidak haus pengakuan, tapi menangis di keheningan dan tulus dalam kesendirian. Jangan takut menjadi orang yang tidak dikenal manusia. Takutlah jika tidak dikenal oleh Allah. Dikisahkan, Uwais Al-Qarni, ia hidup jauh dari kota Madinah, tapi Rasulullah menyebut namanya di hadapan para sahabat. Suatu hari Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Akan datang kepada kalian seseorang dari Yaman bernama Uwais. Jika kalian menemuinya, mintalah doa darinya." Padahal Uwais bukan sahabat Nabi. Ia tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi ia memiliki hati yang bersih dan penuh cinta. Uwais merawat ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Ia tidak bisa meninggalkan sang ibu, walaupun hatinya sangat ingin bertemu Nabi. Ia pernah berkata, "Jika ibuku mengizinkan, aku akan pergi, tapi aku tidak ingin meraih kemuliaan dengan membuat ibuku menangis." Ia taat, ia sabar, ia ikhlas dalam kegelapan yang tidak disorot manusia. Tapi Allah menyaksikan setiap langkahnya. Dan benar, setelah wafatnya Rasulullah, Umar dan Ali menemui Uwais seperti yang dijanjikan Nabi. Uwais tidak bangga, ia tidak berubah, ia hanya menangis. Ia berkata, "Aku ini siapa?
Kalian para sahabat, aku hanya seorang hamba yang masih banyak dosa. Tapi Umar memohon, wahai Uwais, doakan kami. Uwais pun menengadahkan tangan dan langit seakan ikut menangis bersamanya. Hikmah, jangan menilai kemuliaan dari suara yang lantang. Kadang yang paling tulus justru yang paling sunyi. Uwais Al-Qarni mengajarkan kita bahwa kemuliaan tidak harus terlihat, tapi cukup dikenal oleh Allah. Ia tidak dikenal di pasar, tapi disebut dalam hadis Rasulullah. Ia tidak punya pangkat, tapi doanya dicari oleh khalifah. Jika engkau merasa sendirian dalam kebaikan, jadilah seperti Uwais, lembut dalam perbuatan, tulus dalam bakti, dan setia dalam taat. Sahabat sekalian, semoga kisah dan hikmah dalam video ini menambah keimanan, memperkuat hati, dan menjadi pengingat dalam menjalani hidup yang singkat ini. Jangan lupa untuk terus menata hati, memperbaiki diri, dan mendekat kepada Allah dalam setiap langkah. Mohon dukungannya dengan menyukai video ini, berlangganan, dan membagikan kepada orang terdekat agar kebaikan ini terus mengalir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah senantiasa membimbing hati kita menuju cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.